Ini adalah sebuah template logistik yang sederhana tetapi bisa bermanfaat terhadap pelaku UMKM dalam mengatur sebuah stoknya. Ini adalah tampilan resume terhadap sebuah stok. Jadi dia menampilkan informasi, yang pertama ada kode barangnya, kemudian nama barang, kemudian ada informasi terhadap stok yang update secara real time. Di situ juga disertai dengan status stoknya. Untuk konsep dasar ini adalah di mana sebuah kartu stok itu diberikan sebuah stok minimum, di mana stok minimum ini dilihat dari sebuah historical transaksi dari bulan ke bulan sebelumnya, itu rata-rata nilai minimumnya itu berapa. Tujuannya adalah sangat jelas ya, bagaimana kita menjaga sebuah stok itu jangan sampai habis, sehingga pada waktu sudah menyentuh stok minimum kita bisa sudah langsung melakukan restocking terhadap barang tersebut. Saya ambil contoh sebuah printer ya. Ini ada sebuah printer Epson di mana stok yang saat ini itu dia sebanyak 35 pieces. Kemudian di mana stok minimumnya itu dia 30, yang artinya ini masih stok aman. Tetapi pada waktu nanti ada, semisal hari ini ada pengeluaran barang terhadap printer Epson sebanyak 5 atau 6, dia nanti akan menyentuh angka stok minimum 30, sehingga dia nanti akan berubah seperti yang di bawah. Dia statusnya akan berganti menjadi order. Seperti itu. Dalam bentuk kartu stok, ini konsep dasarnya sama seperti semuanya, di mana pasti ada yang namanya penerimaan barang atau barang masuk. Kemudian pasti ada pengeluaran barang atau istilahnya barang keluar. Nah, untuk barang masuk dan barang keluar ini memang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenis usaha dan UMKM-nya seperti apa. Karena kebutuhan informasi terkait dengan barang masuk dan barang keluar itu memang ada yang sedikit dan ada yang banyak. Tak ambil contoh untuk yang sederhana ya. Ini ada sebuah data barang. Saya mengambil sebuah data barang elektronik. Itu mulai dari televisi 24 inch, kemudian kulkas 2 pintu, hingga tablet Xiaomi. Ini adalah satu contoh saja dengan contoh sederhana. Untuk penerimaan barangnya, ini saya buatkan sebuah isian yang saya kira ini harus wajib ada ya dalam sebuah transaksi barang. Yang pertama pasti sebuah barang masuk itu ada yang namanya tanggal kapan itu barang masuk. Di sampingnya itu ada bulan. Ini saya rumus sehingga pada waktu inputan tanggal nanti dia langsung merujuk kepada bulan apa dia masuk. Ini dia akan bisa jadikan sebuah dashboard nanti untuk perhitungan laporannya dari bulan ke bulan itu barang masuk dan barang keluarnya seperti apa. Yang selanjutnya adalah sebuah nomor dokumen, di mana nomor dokumen ini harapannya adalah pada waktu sebuah barang masuk itu haruslah ada dokumennya, sehingga di situ ada dari siapa kemudian kepada siapa dengan jumlah sekian, dan pasti ada tanda tangannya ataupun cap secara legal ataupun secara baik, sehingga pada waktu kita melakukan stock opnam atau meneliti terhadap ketidaksesuaian stok, kita bisa menggunakan dokumen tersebut sebagai referensinya. Semisal ada SJ0001, ini yang saya maksudkan adalah surat jalan dari sebuah pemasok. Kemudian di kolom selanjutnya ada nama pemasok, di mana pemasoknya itu bisa jadi dia sebuah berbadan hukum ataupun berbadan usaha ataupun dia sebuah perorangan ya. Di situ di sampingnya ada kode barang, di mana kode barang ini mengambil dari data barang yang ada di sini. Nah, ini kenapa harus ada kode barang? Tujuannya yaitu satu, setiap barang itu memiliki kode unik, di mana kode barang tersebut itu tidak sama dengan barang yang lain, sehingga untuk mempermudah dalam pengaksesannya lebih baik menggunakan kode barang, sehingga pada waktu kita nanti suatu saat di scale up ya untuk bisnisnya itu bisa siap ready untuk menggunakan sistem yang lebih baik lagi. Di situ ada nama barang dan kategori berupa sebuah rumus, di mana berdasarkan kode barang ini bisa menampilkan nama barang dan kategori. Di sampingnya ada jumlah, di mana jumlah barang masuknya itu berapa. Kemudian di sampingnya ada sebuah satuan terhadap jumlah barang tersebut. Ini untuk penerimaan barang. Kemudian untuk pengeluaran barang ini saya bagi menjadi beberapa informasi yang seenggaknya harus terpenuhi. Itu pasti juga ada tanggal,
Kemudian dia ada nomor dokumen sama. Setiap kali ada pengeluaran itu, misalnya kita pengeluaran barang untuk penjualan, misalnya kita mengeluarkan barang untuk sebuah sampel, kita mengeluarkan barang untuk promosi, kurang lebih seperti itu. Dan di sini saya tambahkan sebuah jenis pelanggan. Ini antaranya perlu dan tidak perlu karena disesuaikan lagi dengan kebutuhan model bisnis ataupun jenis UMKM-nya ataupun jenis usahanya. Ini saya contohkan saja, ada sebuah jenis pelanggan di mana dia itu kategorinya antara dia itu berupa member dan non-member. Jadi untuk mengetahui untuk pembeliannya itu lebih banyak di membernya atau non-member dan lain sebagainya untuk analisa ke depannya. Di sampingnya ada nama pelanggan, kemudian ada kode barang. Kode barang tetap sama, mengambil ya dari data barang. Kemudian ada nama barang, kategori barang, jumlah, dan satuan. Ini adalah konsep barang dari transaksi barang masuk sama barang keluar. Sehingga pada waktu nanti diinputkan dari penerimaan barang masuk di sini, kemudian dikeluarkan di bagian sini, maka dia akan mengupdate secara otomatis yang ada di sini. Saya ambil contoh ya, saya mau melakukan sebuah transaksi terhadap ini. Semisal di tablet Xiaomi. Tablet Xiaomi ini dia stoknya saat ini adalah 50. Dia stoknya masih aman. Kita akan coba buat dia itu stoknya menjadi order nanti. Semisal untuk di kode ini, kode 0012, saya masuk ke penerimaan barang. Semisal saya ambil dengan tanggal yang sama di atasnya. Kemudian saya atur ada dokumen masuk berupa SJ 0048. Kemudian pemasoknya dari PT Sanjaya Utama dengan kode yang sudah saya copy tadi, kemudian saya pastekan tablet Xiaomi. Dia masuk sebanyak 5. Bisa kita cek di barang masuk tadi ya. Awalnya yang dia itu stoknya 50, kemudian ada barang masuk di penerimaan, dia akan mengupdate secara otomatis menjadi 55. Nah, sekarang kita buat seolah-olah dia itu nanti akan ada terjadi penjualan sebanyak 40, sehingga stoknya nanti akan berubah menjadi order. Saya masuk ke pengeluaran barang, di mana saya ambil contoh tanggalnya sama yang di atas. Ada sebuah penjualan ya, semisal invoice 0142, di mana dia ada member, kemudian nama pelanggannya saya contohkan Arif, kemudian kode barangnya sesuai dengan tablet Xiaomi yaitu kan di strip 0012. Ini saya keluarkan sebanyak taruh kata 40 pieces ya. Terjual tablet Xiaomi sebanyak 40 pieces. Kita lihat di data barang ya. Ini stoknya dia menjadi 15. Di mana tadi awalnya sebelum dikeluarkan barang itu stoknya masih 55. Kemudian setelah ada pengeluaran barang itu stoknya menjadi 15. 15 ini karena stok minimumnya adalah 35, sehingga pada waktu sudah terjadinya transaksi keluar barang, ini statusnya menjadi order. Ini sebagai remindernya, sebagai pelaku usahanya bahwa ini ada tablet Xiaomi yang sudah melewati stok minimum, harus segera kita belikan lagi ke pemasok. Seperti itu. Nah, untuk fitur tambahan yang cukup menarik yaitu adalah kartu stok secara digital. Ini tampilan dasarnya seperti ini dan bisa masih dikembangkan berdasarkan nanti menggunakan logo ataupun dan sebagainya. Saya ambil contoh di sini ada sebuah kartu stok bernama printer Epson. Coba kita ambil lagi kode barang yang kita lakukan transaksi tadi berupa tablet Xiaomi. Kemudian kita pastekan di kode barang. Di sini kode barangnya ada nama barangnya tablet Xiaomi, di mana dia kategorinya peralatan komunikasi. Stok saat ini itu dia di angka 15 pieces. Nah, tadi sempat ada sebuah transaksi ya teman-teman, di mana tanggal 25 itu ada sebuah barang keluar. Di tanggal 9 ada PT Sanjaya Utama terdapat barang masuk sejumlah 5 pieces. Kemudian di tanggal 30 ada sebuah pengeluaran sejumlah 40, sehingga sisa stoknya terakhir paling update adalah 15 pieces. Ini nanti bisa jadikan gambaran ya, bahwa biasanya di pelaku usaha itu kan kita ada namanya kartu stok yang
masih manual ya, masih menggunakan kertas oret-oretannya. Sehingga dalam hal itu nanti kita cukup menginputkan di penerimaan barang, kemudian juga menginputkan pengeluaran barang, maka bisa menampilkan stok secara digital di sini. Dengan begitu untuk tracking datanya juga lebih aman. Seperti itu, semoga bermanfaat. Untuk yang mau memiliki template logistik, silahkan email di link di bawah. Saya berikan secara gratis. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, subscribe video saya dan channel YouTube saya. Terima kasih.